Menjaga agar tangki kasih selalu penuh. Ya, ini adalah bahasan dari buku 5 Bahasa Kasih oleh Gary Chapman. Kamu penasaran mengenai isi bahasan dari buku ini? Jangan lupa untuk subscribe dulu channel Diary Rumah Tangga. Let's get started. Menjaga agar tangki kasih selalu penuh. Cinta atau kasih merupakan bahasa paling penting dalam bahasa Inggris maupun dalam banyak bahasa lain, dan merupakan kata yang paling membingungkan. Para pemikir religius maupun sekuler setuju bahwa cinta memainkan peran utama dalam kehidupan. Kita diberitahu bahwa cinta adalah sesuatu yang megah dan menyemarakan kehidupan ini, dan bahwa cinta membuat dunia ini berputar. Beribu-ribu buku, lagu, majalah, dan film dibumbui dengan kata tersebut. Tak terhitung banyaknya sistem filosofis dan teologis telah menyediakan tempat utama bagi kasih. Dan pendiri agama Kristen ingin agar kasih menjadi ciri utama dari para pengikutnya. Para psikologis telah menyimpulkan bahwa kebutuhan untuk merasa dicintai merupakan kebutuhan emosional primer manusia. Demi cinta, kita mau mendaki pegunungan, menyeberang lautan, melintasi padang pasir, dan mengalami penderitaan-penderitaan yang tak terperi beratnya dan tak terhitung banyaknya. Tanpa cinta, pegunungan menjadi tidak terdaki, lautan tidak terseberangi, padang pasir tak tertahankan, dan penderitaan menjadi kemalangan kita dalam hidup. Orang Romawi bersama Saulus, yang kemudian menjadi pemikir dan penulis kondang bernama Paulus, mengagungkan cinta waktu ia menunjukkan bahwa semua prestasi manusia yang tidak dimotivasi cinta pada akhirnya merupakan kekosongan belaka. Ia mengakhiri bahwa dalam adegan terakhir dari drama manusia, hanya 3 kata yang akan tersisa: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terpenting diantaranya ialah kasih. Jika kita sependapat bahwa kata cinta atau kasih meresap dalam masyarakat manusia, secara historis maupun di masa kini, kita pun harus pendapat bahwa kata tersebut adalah kata yang paling membingungkan. Kita menggunakannya dalam 1001 cara. Kita menyatakan bahwa kita pencinta es krim, dan sedetik kemudian kita berujar, aku mencintai ibuku. Kita bicara bahwa kita mencintai aktivitas renang, bermain ski, berburu. Kita mencintai objek-objek, makanan, mobil, rumah. Kita mencintai hewan, anjing, kucing, bahkan bekicot piaraan. Kita mencintai alam, pohon-pohon, rerumputan, bunga, dan cuaca. Kita mencintai orang, ibu, bapak, putra, putri, orang tua, istri, suami, teman. Kita bahkan jatuh cinta pada cinta. Jika semua itu belum cukup membingungkan, kita juga menggunakannya untuk menerangkan sikap kita. Saya melakukannya karena saya mencintainya. Keterangan itu diberikan untuk segala macam tindakan. Seorang laki-laki terlibat dalam perselingkuhan dan ia menyebutnya cinta. Si pendeta sebaliknya menyebutnya dosa. Istri seorang pecandu minuman keras meneruskan kehidupan berumah tangga bersamanya setelah peristiwa mabuk-mabukan mutakhir. Sang istri menyebutnya cinta, tetapi para psikolog menyebutnya kebergantungan bersama. Si orang tua mengikuti apa saja yang dimaui anaknya, menyebutnya kasih sayang. Terapis keluarga akan menyebutnya sikap orang tua yang tidak bertanggung jawab. Sikap yang mengandung kasih sayang itu bagaimana? Tujuan buku ini bukanlah menghilangkan semua hal membingungkan yang mengitari kata cinta, tetapi untuk memfokuskan pada jenis cinta yang merupakan keperluan pokok bagi kesehatan emosional kita. Para psikolog anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki keperluan-keperluan emosional mendasar tertentu yang harus dipenuhi jika ia akan menjadi mantap secara emosional. Di antara kebutuhan emosional itu, tak ada yang lebih mendasar daripada kebutuhan akan kasih sayang dan cinta.
Kebutuhan untuk merasakan bahwa ia menjadi bagian dan diingini. Dengan kasih sayang yang cukup banyak, si anak sudah tentu akan berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Tanpa kasih sayang, pertumbuhannya secara emosional dan sosial akan terbelakang. Saya menyukai metafor berikut ini pertama kali saya mendengarnya. Dalam diri setiap anak terdapat tangki emosional yang ingin diisi dengan kasih sayang. Apabila seorang anak merasa sungguh-sungguh dicintai, ia akan berkembang secara normal. Tetapi apabila tangki kasih sayang itu kosong, anak itu akan menjadi nakal. Banyak dari kenakalan anak-anak dimotivasi oleh kebutuhan amat sangat dari tangki kasih sayang yang kosong. Saya sedang mendengarkan Dr. Ross Campbell, seorang psikiater yang berspesialisasi dalam cara bagaimana memperlakukan anak-anak dan remaja. Sementara saya mendengarkan, saya berpikir tentang ratusan orang tua yang telah menggelar kenakalan anak-anak mereka melalui kantor saya. Saya tidak pernah membayangkan tangki cinta yang kosong dalam diri anak-anak itu, tetapi saya sudah pasti telah melihat dampaknya. Kenakalan mereka merupakan pencarian yang salah kaprah akan kasih sayang yang mereka tidak rasakan. Mereka mencari kasih sayang di tempat-tempat yang salah dan dengan cara-cara yang salah. Saya teringat Ashley yang pada usia 13 tahun dirawat untuk penyakit yang ditularkan kepadanya melalui hubungan seksual. Kedua orang tua anak perempuan ini terpukul sekali. Mereka marah pada Ashley. Mereka marah pada sekolahnya yang mereka persalahkan karena telah mengajarkan dia mengenai seks. Mengapa dia harus melakukan ini? Mereka bertanya. Di dalam inti eksistensi manusia, terdapat hasrat untuk bergaul intim dan dicintai oleh orang lain. Perkawinan dirancang untuk memenuhi kebutuhan untuk keintiman dan cinta. Dalam percakapan saya dengan Ashley, ia memberitahu mengenai perceraian orang tuanya waktu ia berusia 6 tahun. Saya pikir ayah saya meninggalkan saya karena ia tidak mencintai saya, katanya. Waktu ibu saya menikah lagi, saya berusia 10 tahun. Saya merasa sekarang ia punya orang yang mencintainya, tetapi saya masih belum punya orang yang mencintai saya. Saya ingin sekali dicintai. Saya berjumpa dengan anak laki-laki ini di sekolah. Ia lebih tua dari saya, tetapi ia menyukai saya. Saya tidak bisa mempercayai hal itu bisa terjadi. Ia ramah kepada saya dan setelah beberapa waktu saya sungguh merasa bahwa ia mencintai saya. Ia tidak ingin melakukan hubungan seks, tetapi saya ingin dicintai. Tangki cinta Ashley telah kosong selama banyak tahun. Ibu dan ayah tirinya sudah menyediakan semua kebutuhan fisiknya, tetapi tidak menyadari bahwa jauh di dalam dirinya sedang berkecamuk pergulatan emosional. Mereka tentu saja menyayangi Ashley, dan mereka mengira bahwa ia merasakan kasih sayang mereka. Hanya setelah hampir saja terlambat, baru mereka menyadari bahwa mereka tidak berbicara dalam bahasa cinta primer Ashley. Kebutuhan emosional akan cinta, bagaimanapun, bukan merupakan sekedar fenomena masa kanak-kanak. Kebutuhan itu mengikuti kita ke dalam masa dewasa dan perkawinan kita. Pengalaman jatuh cinta untuk sementara memenuhi kebutuhan itu, tetapi itu hanya merupakan pengobatan kilat. Dan sebagaimana kita akan pelajari nanti, mempunyai daya tahan terbatas. Setelah kita turun dari awang-awang obsesi kasmaran, kebutuhan emosional untuk cinta muncul lagi di permukaan, karena itu sudah menjadi dasar dari sifat kita. Sifat itu bercokol di inti hasrat emosional kita. Kita memerlukan cinta sebelum kita jatuh cinta, dan kita akan membutuhkannya selama kita hidup. Kebutuhan untuk merasa dicintai oleh pasangan kita letak pada inti dari hasrat perkawinan. Seorang laki-laki belum lama ini berkata kepada saya, "Apa gunanya rumah, mobil, cottage di pantai, atau yang lainnya jika istri Anda tidak mencintai Anda? Apa Anda mengerti apa yang sesungguhnya dikatakannya? Lebih dari segala-galanya, saya ingin dicintai istri saya. Materi bukanlah barang-barang pengganti untuk kasih sayang emosional yang manusiawi." Seorang istri berkata, "Ia mencuekkan saya sepanjang hari dan kemudian ingin lompat ke ranjang bersama saya. Saya membenci keadaan seperti itu. Ia bukan istri yang membenci seks. Ia seorang istri yang mati-matian memohon kasih sayang emosional."
Sesuatu dalam sifat kita menjerit minta dikasihi oleh orang lain. Isolasi merupakan sesuatu yang menghancurkan bagi jiwa manusia. Itulah sebabnya mengapa pengurungan tersendiri merupakan hukuman paling kejam. Di dalam inti eksistensi manusia terdapat hasrat untuk bergaul intim dan dicintai oleh orang lain. Perkawinan dirancang untuk memenuhi kebutuhan untuk keintiman dan cinta. Itulah mengapa tulisan-tulisan kuno dalam kitab-kitab suci berbicara mengenai suami istri sebagai tubuh yang menyatu. Itu tidak berarti bahwa masing-masing pihak akan kehilangan identitasnya. Itu berarti bahwa mereka akan masuk ke dalam kehidupan masing-masing dengan cara yang mendalam dan intim. Para penulis kitab suci juga menantang para suami maupun istri untuk saling mencintai. Mulai dari Plato sampai ke Peck, para penulis menekankan betapa penting cinta dalam pernikahan. Tetapi jika kasih sayang itu penting, ia juga sukar sekali ditangkap. Saya sudah mendengarkan banyak pasangan yang telah menikah berbagi derita mereka yang mereka rahasiakan. Beberapa dari mereka datang kepada saya karena nyeri di dalam itu tak tertahankan lagi. Yang lain datang karena mereka menyadari bahwa pola-pola sikap mereka atau sikap tidak terpuji pasangan mereka mulai menghancurkan perkawinan mereka. Beberapa datang pada saya hanya untuk memberitahu saya bahwa mereka tidak ingin menjalankan perkawinan mereka lebih lama lagi. Impian mereka mengenai hidup bahagia untuk selamanya telah diremukkan pada dinding-dinding keras realita. Berkali-kali saya mendengar kata-kata, "Cinta kami sudah lenyap, hubungan kami sudah mati. Dulu kami merasa dekat, tetapi sekarang tidak. Kami tidak lagi menikmati saat-saat bersama. Kami tidak memenuhi kebutuhan satu sama lain." Cerita-cerita mereka mengandung kesaksian bahwa orang-orang dewasa maupun anak-anak memiliki tangki kasih sayang. Apakah mungkin jauh dalam diri pasangan-pasangan yang menderita terdapat tangki kasih sayang yang tidak nampak dengan pengukurnya pada garis yang menunjukkan kosong? Apakah tindakan-tindakan tidak terpuji, penjauhan diri, kata-kata kasar, dan perangai mengecam terjadi karena tangki kosong itu? Jika kita bisa mendapat satu cara untuk mengisinya, apakah perkawinan itu bisa pulih dan terlahir kembali? Dengan tangki penuh, apakah pasangan-pasangan akan bisa menciptakan iklim emosional di mana dimungkinkan membahas perbedaan-perbedaan dan mencari jalan keluar bagi konflik dan pertentangan? Apa mungkin tangki itu merupakan kunci yang membuat perkawinan berhasil? Pertanyaan-pertanyaan itu mengirim saya ke perjalanan yang jauh sekali. Sepanjang jalan saya menemukan pengertian yang kuat namun sederhana yang ada dalam buku ini. Perjalanan itu bukan saja membawa saya melewati 20 tahun konseling mengenai perkawinan, tetapi ke dalam hati dan pikiran beratus-ratus pasangan di seluruh Amerika. Dari Seattle di pesisir barat ke Miami di pesisir timur, para pasangan mengundang saya ke dalam ruang paling dalam dari perkawinan mereka, dan kami telah membahasnya secara terbuka. Ilustrasi-ilustrasi yang ada dalam buku ini diambil dari bahan dalam kehidupan nyata. Hanya nama-nama dan tempat-tempat dirubah untuk melindungi privasi orang-orang yang telah berbicara secara demikian bebas. Saya yakin bahwa menjaga agar tangki kasih sayang emosional tetap penuh sama pentingnya bagi satu perkawinan seperti menjaga ketinggian bahan bakar dalam mobil. Menjalankan perkawinan Anda dengan tangki kasih sayang yang kosong mungkin akan berharga lebih besar daripada menjalankan mobil Anda tanpa bahan bakar. Apa yang akan Anda baca? Mempunyai potensi untuk menyelamatkan ribuan perkawinan dan bahkan bisa menyemarakan iklim emosional dari satu perkawinan yang baik. Apapun kualitas perkawinan Anda sekarang, keadaannya bisa jauh lebih baik. Perhatian, mengerti kelima bahasa cinta dan belajar berbicara dalam bahasa cinta primer pasangan Anda mungkin akan secara radikal mempengaruhi sikapnya. Orang bersikap berbeda apabila tangki cinta emosional mereka penuh. Sebelum kita memeriksa kelima bahasa cinta, kita harus mengupas satu fenomena penting tetapi membingungkan. Perasaan bahagia secara rohani dan jasmani yang kita dapat bersamaan dengan pengalaman jatuh cinta. Demikianlah teman-teman pembahasan mengenai menjaga agar tangki kasih sayang selalu penuh dalam buku 5 Bahasa Kasih oleh Gary Chapman.
Thank you for watching everyone. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak, dan terima kasih sudah follow, sudah subscribe channel Diary Rumah Tangga. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye for now.